Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas satu parfum yang gue suka banget. Well, to be honest, gue langsung dari awal video gue langsung bilang ini parfum yang gue suka banget. So, parfum yang pengen gue bahas hari ini adalah Versace Eros Flame. Without further ado, gue langsung kasih lihat presentationnya seperti apa. Dia datang dengan box warna merah seperti ini, Versace Eros Flame, dan ini adalah Eau de Parfum Concentration. Ini yang ukuran 30 ml si unyu-unyu. Dan sebenarnya botolnya, boxnya tuh hampir mirip dengan Versace Eros biasa, cuman ini warnanya adalah merah dan rose gold. Dan botolnya itu sebenarnya sama aja. Kalau misalnya teman-teman beli yang ukuran 100 ml itu botolnya seperti ini, kalau yang 30 ml seperti ini. Dan di sini tulisannya ada Versace Eros Flame, ada logo si Versace di atasnya, bagian bawah ada badge code-nya segala macam, dan di belakang ada gradient seperti ini. So ini botol 30 ml-nya dan botol 100 ml-nya. Dari awal ini gue pengen sampaikan ke teman-teman, jangan sampai salah beli, karena ukuran 100 ml seperti ini, ada yang eau de parfum, ada yang deodoran. Kenapa gue bilang gitu? Karena yang ini yang gue pegang 100 ml adalah yang deodoran, dan boxnya pun hampir mirip. So di sini kalau lihat teman-teman lihat tulisannya perfume deodoran. Ini deodoran. So tapi hari ini gue nggak bahas deodorannya. Mungkin gue bahas nanti di bagian akhir dari video ini. Tapi sekarang kita ngomongin si deodoran kan, si eau de parfumnya ini. So kita langsung ngebahas wanginya. Sprayer dari parfum ini sangat bagus, sekali nge-mist tuh banyak juice, it's good. Opening dari parfum ini tuh seger manis. Khasnya Eros, tapi di sini agak berbeda. Kalau misalnya di Eros biasa wanginya itu lebih kayak mint dan sedikit lemony begitu, tapi di sini tuh berbeda. Yang gue bisa dapat dari opening parfum ini adalah wangi orange, wangi jeruk, manis tapi nggak terlalu manis, dan dipadu dengan spiciness. Spiciness yang di sini gue bisa dapetin bukan mint. Dia menyerupai mint tapi dia bukan mint, tapi lebih kayak ke sedikit kick dari pink pepper dan geranium. Di sini yang gue bisa dapetin adalah geranium. Geranium itu kadang-kadang wanginya itu seperti mint, cuman dia itu lebih bitter dan lebih spicy dibanding mint biasanya yang tendensinya antara kalau nggak kayak pasta gigi atau enggak fresh, segar atau enggak green. Tapi geranium ini memberikan efek sedikit pahit, bukan pahit loh ya, tapi sedikit pahit. So opening dari parfum ini tuh segar dan enak banget, refreshing menurut gua. Enak banget dan beda dari Versace Eros biasanya. Dan yang menurut gua kenapa gue suka banget opening ini, karena biasanya kalau wangi jeruk manis itu, wangi sweet orange itu dipadu dengan sesuatu yang warm atau enggak sesuatu yang deep gitu. Sedangkan perpaduan di sini tuh sangat nggak ortodoks istilahnya, karena openingnya itu sweet orange dan sedikit seperti mintiness dari geranium. Dan satu hal lagi kenapa gue bilang ini mirip sama Eros, masih DNA-nya Eros, karena di Eros mintiness-nya itu benar-benar mint dan dipadu dengan lemon citrus. Opening dari parfum ini yang gue bilang sweet orange-nya itu dengan geranium itu bertahan sekitar 5-7 menit, dan habis itu udah mulai berubah. Dan di fase selanjutnya yang gue bilang setelah 7 menit itu adalah fase magical menurut gue. Kenapa gue bilang magical? Teman-teman pasti tahu yang namanya minuman seperti Coca-Cola. Yes, wangi carbonated seperti itu. Di sini memberikan sedikit efek fizzy seperti itu. Gue nggak bilang fizzy, tapi efek seperti fizzy itu. Dan mirip dengan wangi minuman San Pellegrino Cinoto. Kalau misalnya teman-teman pernah makan di beberapa restoran Italia, teman-teman pasti tahu minuman San Pellegrino yang carbonated water. Tapi San Pellegrino punya banyak minuman carbonated lainnya, dan salah satunya adalah Cinoto. Dan Cinoto itu istilahnya adalah kayak Coca-Colanya orang Italia. Dan parfum ini di fase kedua itu wanginya tuh mirip wangi Cinoto. Dan yang gue bilang itu ada sedikit sisi bitterness-nya tapi orange-nya manis gitu. Itu exactly sama seperti minuman Cinoto. Kalau misalnya teman-teman pernah cobain Cinoto,
Cinoto itu rasanya juga bitter cola sebenarnya. It's really good. Kalau teman-teman ada kesempatan, cobain si Cinoto itu. Dan pasti udah ngerti wangi si Eros Flame ini. So, setelah fase kedua itu bertahan sekitar 2 jaman. Dia mulai masuk ke fase dry down. Di sini ada dry down-nya. Dry down dari Versace Eros Flame ini hampir mirip dengan Versace Eros biasanya. Dia bermain di vanilla dan bermain di tong kabin. Cuman yang bikin beda adalah ketika transisi dari fase kedua ke fase ketiga itu, vanilla di sini tuh lebih creamy. Bisa dibilang lebih creamy dan tong kabinnya itu lebih full dibanding si Eros biasanya. Gue nggak bilang wanginya 100% beda, enggak. Tapi ini lebih creamy dan memberikan kesan lebih smooth. Itu bedanya. Jadi dari awalan parfum ini sampai endingnya itu bisa dibilang transisinya tuh sangat smooth. Beda dengan Versace Eros yang istilahnya langsung nekuk. Yang langsung mint, jebret, langsung bek vanilla gitu. Ini enggak. Ini kayak ada smooth transisinya gitu, indah banget menurut gue. Dan satu hal lagi yang menurut gue enak si Versace Eros ini karena wanginya ini bisa dibilang wanginya lebih summer, lebih musim panas. Gimana ya bilangnya? Kalau misalnya Eros itu dipakai buat panas-panasan agak glowing, ini enggak. Kenapa gue bilang gitu? Karena fizziness-nya sendiri dengan geraniumnya tersendiri itu memberikan kesan seperti summer. Karena Cinoto itu aja bisa dibilang adalah minuman summer. So, this is a summer rendition dari Eros menurut gue. Next, gue bakal ngomongin occasion dari yang cocok untuk pakai parfum ini. Parfum ini lu bisa pakai kapan aja menurut gue. Lu mau pakai pagi, siang, malam, it doesn't matter. Lu mau pakai kerja, lu mau pakai mall, ngampus, kemana aja sih sebenarnya lu bisa pakai si Eros Flame ini. So, kalau misalnya teman-teman mau cari signature scent, bisa pakai Eros Flame ini. Dan kalau buat gua personally, occasion yang paling cocok buat Eros Flame ini adalah dating. Yes, this will be a really great date perfume. Ini akan menjadi parfum dating yang bagus banget menurut gua karena wanginya dibilang unik enggak, karena dia mirip Eros, tapi dia memberikan satu kesan yang gak terlalu nyolok gitu. Jadi lebih elegan, lebih seksi, lebih ganteng dibanding Eros. So, misalnya, anggap aja Eros itu adalah masih anak muda. Ini anak muda yang udah mulai dewasa. Eros itu lu pakai buat clubbing karena loudness-nya. Ini adalah Eros yang udah tahu gimana cara pacaran, gimana pergi dating yang lebih romantis. Itu tepatnya. So, itu adalah occasion yang cocok buat Versace Eros Flame. Next, gue bakal ngomongin performance dari Versace Eros Flame. Versace Eros Flame ini projectionnya itu kuat di 1,5 jam awal dan habis itu mulai mendekat dan close to the skin menurut gue. Dan longevity dari parfum ini tuh bagus guys. Gue bisa dapetin at least 7-8 jam untuk parfum ini. Dan kalau misalnya lo orang spray di baju, ini akan perform lebih lama lagi. So, sebelum parfum ini reform, mendingan beli dulu. Karena gue yakin ini pasti akan reform suatu saat nanti. Dan seperti Eros yang sekarang, udah nggak terlalu perform. Oh iya, satu hal lagi yang pengen gue ngomong adalah parfum ini agak mengingatkan gue dengan Eros yang vintage. Kenapa gue bilang gitu? Karena Eros yang vintage masih punya sisi citrus yang lumayan dominan di awalnya sebelum masuk ke mintiness. Dan di sini di orange-nya menurut gue. So, gue udah ngomongin scent, gue udah ngomongin performance, gue udah ngomongin occasion, dan harga sekarang. Harga dari parfum ini kalau nggak salah yang 100 ml itu sekitar 800 ribuan dan sekarang agak susah dapetinnya. Well, yang 30 ml seperti ini kalau nggak salah sekitar 400 ribu. Kalau nggak salah lo ya, gue lupa. Dan gue kalau misalnya nemu toko yang jual nantinya, gue bakal taruh di description box below. Tapi so far sejauh ini yang gue tahu yang jual adalah Cumbi. Dan gue beli ini di Cumbi. Kalau misalnya teman-teman ngerasa harganya kemahalan, mungkin ya karena sekarang memang lagi susah barang. Tapi nantinya kalau ada harga yang lebih murah, gue bakal update di description box below ini.
So, sekarang gue bakal ngomongin overall judgment gue tentang si Eros Flame ini. Well, gue suka banget sama parfum ini. I really enjoy it. Awalnya gue beli tuh dari Dekan sebenarnya. Dari Dekan, dan habis itu Dekannya 10 mili gue abisin. Gua itu adalah termasuk salah satu orang yang paling bisa dibilang jarang banget bisa ngabisin satu botol Dekan. Tapi gua habisin karena gue suka banget sama wanginya. Dan di saat yang bersamaan pas gue habis Dekan itu, gue mau nyari, tuh susah banget. Dan akhirnya gue nemuin 30 mili, and I said, why not 30 mili, si unyu-unyu ini. It's cute. Dan habis itu gue ditawarin juga yang 100 mili seperti ini, tapi yang deodoran. So, I was thinking, gue juga bisa pakai ini buat nyantai-nyantai di rumah karena gue suka sama wanginya gitu. So, yaudah gue pick up juga si deodoran ini. Dan sekarang gue bakal bahas sedikit tentang si deodoran ini. Deodoran ini bisa bertahan sekitar 4 jam. 3-4 jam di kulit. Dan kalau lu spray ke baju ya bisa 4 jaman. Tapi ini cocok banget istilahnya lu kalau mau pakai buat malam-malam doang di rumah. Atau misalnya lu mau pakai buat nyantai-nyantai di rumah. It's easily very nice scent. Karena wangi dari si Eros Flame ini yang gue bilang versatile itu, dan lebih ke summer renditionnya si Eros. So, itu adalah pendapat gue tentang Eros Flame. Gue suka banget, dan gue bisa bilang this is the new sexy. Oh, I just love this perfume. Kalau misalnya teman-teman pernah cobain yang namanya Eros Flame, please drop in the comments below apa pendapat teman-teman tentang si Eros Flame ini, dan gimana pendapat kalian. So, thank you guys for watching this video. Until next time, bye-bye.